Kenapa lu baru tahu sekarang? Hah? Kenapa lu mau nanya sekarang? Kenapa nggak dari dulu lu sekali nanya? Kenapa lu tega, Dit? Tidurin Kejora, padahal lu mau married sama Alina. Jadi maksud lo benar? Anak yang dikandung Kejora itu adalah anak gue? Itu maksud lo? Raka, jawab! Itu anak gue kan? Kira-kira siapa ya orang yang udah mau coba culik aku semalam? Untung aja Raka sama Adit datang tepat waktu. Kalau enggak, aku nggak tahu lagi gimana nasib aku. Wow, asik rumahnya. Pak? Sayang. Betulan. Duduk, Mas. Tuh ada yang mau ketemu sama Pelan-pelan kamu. aja. Sayang. Bapak. Ini kenapa? Sakit? Enggak, udah nggak terlalu sakit. Yora. Papa udah tahu apa yang terjadi sama kamu. Kamu gimana? Nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok, Pak. Benar kamu baik-baik aja? Ya. Papa kesini sendiri? Iya, sendirian. Mau ngecek keadaan kamu. Sekaligus Papa mau tanya. Kamu sempat nggak lihat orang yang mau culik kamu? Seperti apa wajahnya? Itu kan malam ya, Pak. Terus mereka semuanya pakai topeng muka gitu, pakai masker muka, jadi aku nggak bisa lihat mukanya. Cuma kelihatan matanya doang. Kamu kan udah jadi pemilik perusahaan. Pakai bodyguard, ya? Biar aman. Mas, nggak usah segitunya juga kali. Emangnya kenapa? Biar lebih aman kan? Supaya Papa juga nggak terlalu khawatir. Nggak usah lah, Pak. Insya Allah semuanya baik-baik aja kok. Aku bisa jaga diri. Oke. Tapi kamu jangan keluar malam-malam sendirian, ya. Siang juga jangan, ya. Kamu cari teman, cari orang yang untuk nemenin kamu. Iya. Papa kesini sekaligus mau undang kalian. Undang acara apa, Mas? Ulang tahun perak perusahaan kita. Datang ya? Kayaknya kita nggak usah datang deh, Mas. Kamu tahu kan gimana sikapnya Mbak Tia sama Alina ke kita? Udah, Mas, aku nggak mau ada keributan lagi, Mas. Masalah itu biar jadi urusanku. Nggak usah dipikirin. Yang penting kalian datang. Kamu harus datang, ya. Banyak kolega Papa juga di sana. Iya. Iya, Pak. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Iya, dong, Pak. Papa pulang, ya. Iya, Pak. Oke? Ada Baik-baik ya. Hati-hati ya. Ya. Istirahat yang banyak, oke? Ya udah, Ibu antar Papa dulu ke depan ya. Ya. Ya, Bu. Ya, Mas. Ada Papa. Nah, aku minta tolong sama kamu. Bujuk Kejora agar dia mau menyewa bodyguard. Aduh, Mas. Selama ini kan Kejora juga baik-baik aja. Udahlah, mungkin yang kemarin itu cuma suatu kebetulan karena penjahat itu ngelihatnya cuma ada Kejora. Lagian kan sekarang ada Raka. Raka itu selalu jaga Kejora. Dia perhatian banget loh sama Kejora. Raka. Aku jadi teringat anak itu. Dia itu pernah labrak aku, maki-maki aku. Iya, bilang kalau aku membuat ibunya jadi gila. Ah, masa sih, Mas? Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya Raka tuh nggak pernah cerita apapun loh soal itu sama aku dan juga Kejora. Selama 4 tahun mereka membangun perusahaan, Raka nggak pernah singgung-singgung bahas masalah itu. Tapi aku yakin, aku ingat anak itu.
Apa maksudnya dia itu nggak cerita sama kalian? Apa karena dia ingin deketin Kejora, lalu balas dendam? Mas, kamu tuh kenapa sih kok jadi suzon gitu ngomongnya? Gak boleh gitu ah. Aku khawatir aja. Enggak, Mas. Kejora itu pokoknya kalau di rumah dia dalam pengawasan aku. Dan kalau di luar ada Raka yang selalu jagain dia. Udah kamu tenang aja ya. Tenang. Oke, aku pulang. Besok kamu sama Kejora datang ke ulang tahun perusahaanku, ya? Insya Allah, Mas. Oke. Kamu selalu membuatku tenang. Aku pulang ya. Iya. Udah, Mas. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Agung bilang Raka yang labrak dia dan bilang kalau ibunya depresi gara-gara Mas Agung. Apa benar ya yang Mas Agung bilang ya? Aku harus tanya ke Raka besok. Jadi gimana hasilnya? Sudah selidiki semuanya? Sudah, Tuan. Dan benar istri Widodo dirawat di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta, Tuan. Kalian boleh pergi. Baik, Tuan. Pak Agung. Awit. Maaf Pak, jadi Bapak yang menunggu saya. Saya nggak menunggu lama kok. Baru. Duduk. Iya. Agung minta aku kesini pasti setuju untuk kasih proyeknya ke aku. Begini Pak Widodo, saya panggil Anda ke sini karena ada hal yang perlu klarifikasi dari Anda tentang keluarga Anda sendiri. Maksud apa ya Pak? Apa betul istri Anda itu ada di rumah sakit jiwa? Kalau saya boleh tahu, kenapa Bapak ingin tahu tentang keluarga saya, Pak? Anakmu, Raka, 4 tahun yang lalu, dia pernah menabrak saya di depan sebuah rumah sakit. Dan dia mengatakan bahwa ibunya masuk rumah sakit jiwa itu dikarenakan saya. Oh, saya pikir Raka pasti salah, Pak. Karena istri saya itu gila karena faktor genetik, faktor keturunan. Kenapa ya aku nggak percaya sama apa yang dia katakan? Aku lihat sikap dia, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Raka benar-benar bodoh dan sangat gegabah. Aku harus hati-hati sekarang. Jangan sampai Agung tahu kalau niat aku deketin dia hanya untuk mengambil keuntungan dari perusahaan Agung. Aku harus cepat bertindak. Kamu yakin kalau istri kamu itu gila karena faktor keturunan saja? Oh iya Pak, istri saya itu kalau ada pikiran walaupun kecil aja, ada masalah sedikit, langsung dipikirkannya sampai dalam banget. Semoga istri Anda cepat sembuh, Pak Widodo. Amin, Pak. Amin. Ya, soal Raka. Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena begitu hebatnya dia melabrak saya. Makanya saya perlu tanyakan sama Pak Widodo. Itu aja. Saya minta maaf, Pak. Karena Raka itu kan masih muda. Dia belum bisa mengontrol emosinya. Sekali lagi, saya minta maaf atas perbuatan Raka ke Bapak.
Kejora, pagi. Pagi, Raka. Gimana? Udah baik kan belum? Aku nggak kenapa-napa kok, baik-baik aja. Makasih ya Raka, semalam kamu udah nolongin aku. Nggak usah bilang terima kasih. Kan aku yang ajak kamu makan malam. Jadi aku harus tanggung jawab dong. Oh iya, papaku ngundang kita untuk ke acara anniversary perusahaannya dia. Mau ya datang? Maaf ya Kejora, aku nggak bisa datang. Kenapa Raka? Perusahaan itu kan punya papaku. Papaku sendiri yang ngundang kita loh. Ya aku nggak mau datang aja. Aku rasa ini bukan berhubungan sama Tante Tias dan Kak Alina lagi deh. Kayaknya kamu memang gak suka sama papaku ya? Kejora, intinya aku nggak mau datang ya. Jadi tolong jangan paksa aku untuk datang. Ya udah, aku minta maaf kalau udah maksa kamu. Dan soal kerjasama sama papaku, aku akan coba jajaki lagi. Keras kepala banget sih Kejora. Permisi Mbak, tolong beritahu Bu Alina dan Pak Agung bahwa CEO dari PT Inviso datang dan ingin bertemu dengan mereka. Baik Bu, kami memang menunggu kedatangan CEO dari PT Inviso. Mari saya antar keluar meeting. Papa mau kamu tetap menjalin kerjasama sama Erdanka Interior. Kerjasamalah sama Kejora. Bangun perusahaan. Kita butuh dia supaya semua lebih baik. Aku nggak mau, Pak. Kenapa kamu nggak mau? Kamu gengsi karena dia punya perusahaan yang lebih besar. Maksud Papa tuh apa sih? Papa mau banding-bandingin aku sama Kejora? Papa cuma mau kalian itu bisa akur, menjalin kerjasama. Jangan sampai ada perpecahan lagi di keluarga kita. Aku nggak mau. Daripada aku harus deketin dia, mendingan aku keluar dari perusahaan ini. Alina, Halo? Robi? Iya. Terima kasih ya. Orang-orang dari PT Inviso udah datang, Pak. ya kita siap-siap ya. Kita bahas masalah ini nanti. Ya. Aku kira perwakilannya doang yang datang. Ternyata Robinya juga ikut. Aduh, aku ngapain sih? Kenapa aku jadi kayak gini? Pak Agung. Pak Robi, Ya, maaf sudah menunggu. nggak masalah. Selamat siang semuanya. Ayo, gimana Pak Robi? Ya, mengenai hal ini, saya bersedia menjadi rekan dari perusahaan Bapak. Tapi saya minta prosentase nilainya itu sebesar 60%.
Saya sangat menghargai niat Bapak untuk kerjasama dan menanamkan saham di perusahaan kami. Tapi terus terang Pak, di Agung Subrata Group, kami ingin pihak lain itu memiliki saham sebesar 40%. Itu pun maksimal. Soalnya begini masalahnya Pak Agung. Reputasi dari perusahaan Bapak ini buruk di masa lalu. Sebagai contoh, kejadian kebakaran proyek 20 tahun yang lalu. Jadi saya pikir mungkin karena faktor itulah perusahaan Bapak ini sulit untuk mendapatkan investor. Dan saya yakin juga klien sama partner Bapak yang bekerja sama di sini maksud saya tidak tahu tentang kejadian 20 tahun yang lalu. Selama ini nggak ada yang berani mengungkit kejadian itu. Tapi kenapa Robi malah mengungkitnya? Aku harus jawab apa dengan pembahasan yang diangkat Robi di sini. Pak Robi, kalau boleh tahu dari mana informasi yang Pak Robi dapatkan? Saya mempelajari perusahaan Bapak. Anak ini memang bukan orang sembarangan. Biarpun dia ngeselin dengan membuka kejadian lama perusahaan ini. Tapi aku terkesan dengan cara dia meyakinkan aku. Jadi gimana Pak Agung? Saya pikir saya tetap pada putusan saya. Maksimum saya bisa berikan 40%. Terus terang, untuk kejadian 20 tahun yang lalu, itu bukan kesalahan dari pihak kami. Semua bukti ada di CCTV. Sudah ada pelaku dan sudah dipenjara. Jadi saya pikir nggak ada masalah apa-apa. Oke, saya bersedia 40%. Tapi dengan satu syarat. Saya pengen PT Inviso terlibat dengan semua proyek yang didapatkan oleh perusahaan Bapak. Deal? Ya? Terima kasih. Terima kasih, Pak Robi. Silakan. Ya. Ayo. Bisa, terima kasih. Alina. Sekarang saya sudah pinang perusahaan papa kamu. Sebentar lagi saya akan pinang putrinya yang cantik. Setelah kamu cerai sama suami kamu yang gak berguna itu. Kalau begitu saya langsung pamit. Baik, Terima kasih. saya antarkan. Ayo Alina, kita antar. Hasil meeting tadi dengan PT Mandiri Multivision itu kamu rekap dan kirim ke saya. Ya, baik Pak. Saya tunggu secepatnya. Baik. Mbak, Bu Alinanya ada? Bu Alina sedang tidak di ruangan, beliau sedang meeting dengan PT Inviso. Res ya. Baik Pak, permisi. PT Inviso. Baiklah Pak Agung. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Saya permisi dulu. Ya.
Jadi papa udah menjalin kerjasama dengan perusahaannya Robby. Kok perasaanku menjadi gak enak? Akhirnya perusahaanku bisa mendapatkan investor. Tapi si Robby ini orang yang sangat teliti. Sampai-sampai dia bisa mengetahui peristiwa kebakaran di proyekku 20 tahun yang lalu. Siapa sebenarnya dia? Permisi, Pak. Mau apa? Pak, tadi aku lihat Papa sepertinya sudah bekerja sama dengan PT Envision. Papa nggak curiga? Apalagi laki-laki itu kan yang sering menggoda Lina. Lalu? Memangnya kamu punya ide lain untuk bisa membangkitkan perusahaan ini? Atau kamu hanya bisa mempermainkan hatinya perempuan? Cukup, Pak. Bertahun-tahun Papa merendahkan aku. Bertahun-tahun aku membuang harga diri aku. Bahkan ketika Papa menempatkan aku di bawah Lina, aku nggak masalah. Aku ngalah. Papa seharusnya bisa menghargai orang lain. Cukup, Pak. Cukup merendahkan aku. Dan menginjak-injak harga diri aku. Apa yang saya lakukan itu karena kesalahan kamu sendiri. Karena kamu sudah mempermainkan Kejora. Kamulah yang sudah membuat Kejora itu haram. Membuat apa, Pak? Emangnya ada apa dengan Kejora? Kejora kenapa, Pak? Papa kenapa diam aja? Kamu keluar. Pak, aku nggak akan keluar. Papa tolong jelaskan. Ada apa sebenarnya terjadi dengan Kejora? Saya bilang kamu keluar. Enggak. Keluar dari ruangan saya. Saya terlalu banyak kerjaan. Daripada saya harus mengurusi pertanyaan dari kamu itu. Ada apa? Keluar. Hampir aja aku keceplosan. Papa? Raka, Kok bisa masuk rumahku, Pak? Papa bawa orang yang bisa buka kunci rumah kamu. Maksud Papa? Papa ada kejutan buat kamu. Sebentar. Sayang, keluar sayang. Mama. Ya Allah. Ma, Raka seneng banget, Ma. Raka seneng banget Mama udah kembali, Ma. Raka kangen banget sama Mama. Iya, Mama juga kangen sama kamu. Mama gak akan kemana-mana lagi, Mama akan sama kamu terus. Mama udah sadar sepenuhnya, Ma. Iya, Mama udah sadar. Tapi dengan kesadaran Mama yang sekarang, semakin terasa kepergian dan kematian adik kamu.
Sampai kapanpun Mama nggak akan ikhlas. Sampai orang yang membunuh adik kamu itu dihukum dengan setimpal. Kamu harus membalaskan dendam Mama. Kamu harus ketemu sama orang yang sudah membuat adik kamu meninggal. Kalau Ratih yang minta, Raka pasti nggak akan nolak. Ini ada yang aneh. Papa belakangan ini suka marah banget ke aku dan mengaitkan kemarahannya itu dengan Kejora. Aku yakin Raka pasti tahu sesuatu. Halo Kak, gue pengen ketemu sama lo di tempat biasa kita main basket. Oke. Demi masa lalu. Ada apa lu mau ketemu sama gue? Ada hal yang pengen gue pastiin. Soal? Jujur. Lo jawab jujur, Raka. Apa benar anak yang dikandung sama Kejora itu adalah anak gue? Iya kan? Itu anak gue kan? Sorry Adit, gue gak tau apa-apa soal itu ya. Lu jangan bohong Raka. Gue tahu, lu pasti tahu sesuatu kan? Iya kan? Lu udah lama sama Kejora. Lu deket sama dia. Gak mungkin lu gak tahu sesuatu mengenai itu. Kenapa lu diem? Lu bisa nggak? Nggak usah maksa gua buat cerita tentang apa yang bukan jadi urusan gue. Lu jangan bohong sama gue. Sebaiknya lu jujur. Dan gue berhak tahu siapa ayah dari anak yang dikandung sama Kejora. Kenapa lu baru tahu sekarang? Hah? Kenapa lu mau nanya sekarang? Kenapa nggak dari dulu lu sekali nanya? Kenapa lu tega, Dit? Nidurin Kejora, padahal lu mau married sama Alina. Kenapa? Jadi maksud lu benar? Anak yang dikandung Kejora itu adalah anak gue? Itu maksud lo? Raka, jawab! Itu anak gue kan? Lo jangan bikin gue seperti orang bodoh, Raka. Kenapa lo diam? Ya,
Itu anak Kejora. Tapi dengan orang lain, bukan sama lo. Lu bohong kan? Itu anak gue kan? Raka, jawab dengan jujur. Itu anak gue kan? Itu kan anak Kejora, tapi bukan sama lo. Gue kenal kok. Bapaknya siapa? Gue pernah ketemu. Tapi anaknya, Dik. Anaknya sekarang udah meninggal, udah nggak ada. Jadi lu stop nanya-nanyain soal anaknya Kejora sama gue, sama Kejora atau sama siapapun. Kasihan Kejora. Kalau dia ingat itu semua, dia sedih, dia stres. Lu mau tanggung jawab? Tirto. Raka, lu jangan Bukan urusan gue, bukan urusan. Lu jawab dengan jujur. Bukan urusan gue, Dit. Raka! Beres, Bu. Cabut. Jora, kamu yakin mau datang ke acara perusahaan papa kamu? Ya gimana ya, Bu? Aku nggak bisa nolak juga. Papa udah ngundang kita loh, Bu. Kita ini masih satu keluarga. Ibu juga harus datang ya. Terus Raka gimana? Aku udah coba ngajak, Bu, tapi Raka nggak mau. Aku tarik kata-kata itu. Aku mau datang ke acara ulang tahun perusahaan papa kamu, Kejora. Kamu serius, Raka? Makasih ya. Mama sudah minta aku balas dendam. Oke, aku akan lakukan. Aku akan balas dendam ke Agung dengan mendekat ke perusahaan Agung. Sehingga aku bisa cari kelemahan dia. Dan di saat itulah aku hantam dia sebagai balasan atas kematian adikku. Raka. Iya, Bu? Ada yang mau ibu tanyakan sama kamu. Soal apa, Bu? Tapi mohon maaf banget ya. Kayaknya yang akan ibu tanyakan ini masalahnya akan sangat sensitif. Udah, Ibu ngomong aja. Soal apa sih, Bu? Jadi gini, Nak. Kemarin itu papanya Kejora datang ke rumah. Dan dia tuh sempet cerita sama ibu, katanya kamu sempet labrak dia ya? Papa ngomong kayak gitu, Bu? Iya. Enggak, Bu. Maaf banget. Sebenarnya tuh saya salah orang, Bu. Ternyata pas saya telusuri bukan papanya Kejora pelakunya. Bukan papanya Kejora yang sudah bikin adik aku meninggal. Itu bukan. Makanya waktu Kejora minta tolong sama aku untuk datang ke acara ulang tahun perusahaan papa Kejora, sebenarnya saya malu, Bu. Itu dia. Tapi mama kamu tuh kan masuk rumah sakit jiwa karena adik kamu jadi korban tabrak lari kan? Iya, benar, itu benar, tapi sudah dipenjara, Bu, pelakunya. Dan sekarang mamaku alhamdulillah banget sudah sembuh, sudah sehat. Alhamdulillah, ibu senang dengarnya. Jadi mama kamu udah pulang sekarang, udah sembuh? Udah sembuh, udah di rumah juga. Alhamdulillah. Ya, makanya sekarang aku nggak mau bahas-bahas itu lagi. Aku mau close semuanya dan aku mau fokus ke kerjaan sama ke orang tua aku. Ya memang seharusnya seperti itu, Nak. Aku ikut senang dengarnya. Makasih ya. Nanti aku boleh nggak ketemu sama mama kamu? Hah? Jangan. Bukannya jangan, maksudnya nanti dulu karena mama aku tuh kan baru banget sadar gitu ya, jadi perlu sendiri dulu gitu. Dan aku juga pengen berdoa aja sih sama mama aku biar lebih cepet recovery-nya gitu, biar lebih cepet
sadarnya. Apa ya udah aku ngerti kok. Apa? Jadi kamu sama Kejora pernah? Ya Allah. Kamu? Maafkan adik, Bu. Adit tahu Adit salah. Itu semuanya dulu terjadi begitu saja, Bu. Kami sampai nggak bisa menahan diri. Padahal pada saat itu hubungan aku dengan Alina juga sudah tidak jelas. Bahkan Papa Agung sudah meminta aku untuk berhenti, untuk bersama dengan Alina. Tapi Kejora minta aku untuk melupakan itu semua, Bu. Kejora minta aku tidak menganggap itu pernah terjadi. Setelah itu, tiba-tiba Alina sadar dari komanya. Bu, tapi belakangan ini, Bu, Adit sempat dengar kalau Kejora sempat hamil. Apa? Hamil? Aku menyangka bahwa anak yang dikandung Kejora itulah anak aku, Bu. Dia berusaha meyakinkan Adit kalau pada saat itu Kejora hamil dengan laki-laki lain. Dan dia tahu siapa laki-laki itu. Sayangnya anak itu meninggal, Bu. Jadi Adit nggak bisa membuktikan apapun. Ya Allah. Seandainya Adit tahu kalau Kejora itu hamil, Bu, Adit nggak mungkin akan menikah sama Alina. Adit nggak mau. Adit. Kamu jangan yakin dulu, Dit. Kalau itu memang anak kamu, pasti Raka dan Kejora udah bilang sama kamu. Mereka bohong, Bu. Mereka pasti bohong. Adit yakin. Kenapa Adit yakin? Kalau anak ini kan Kejora itu adalah anak Adit, Bu. Udah, Dit. Bu, gak tahu Adit yakin kalau itu anak itu adalah anak Adit. Udah cukup, Dit. Kamu jangan pikir macam-macam. Udah. Ibu gak akan bosan untuk ngingetin kamu bahwa sekarang itu kamu adalah statusnya adalah suami. Kamu memang punya salah di masa lalu kamu. Tapi ibu minta sama kamu, sekarang kamu tolong jadi imam yang baik. Ya, Adit. Maafin Adit ya, Bu.
Maafin Adit, Bu. Selamat siang dan selamat datang di acara anniversary 25 tahun Agung Subrata Group. Saya perkenalkan, ini istri saya, Tias. Lalu putri saya, Alina, yang sekarang menjadi CEO daripada Agung Subrata Group. Dan di sebelah kanan saya, Aditya, menantu saya. Pak Firman. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang, Pak Firman. Selamat Pak ya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Silakan, Pak. Ayo. Pak, Robi. Pak Robi. Alina. Pak Robi, selamat datang. Terima kasih sekali sudah datang di sini. Terima kasih. Tapi saya lebih senang kalau dipanggil nama aja. Panggil saya Robi. Anda humble sekali. Baiklah, Robi. Bisa berdiri sejenak di samping Alina. Oh, baik. Bapak Ibu sekalian, saya mau memperkenalkan partner baru daripada Agung Subrata Group. Ini Pak Robi. Selamat siang. Kayak nggak guna. Aku ada di sini. Mendingan aku cari angin. Jangan malu-maluin. Sampai kapan aku diperlakukan seperti ini? Dari dulu, aku selalu mengalah dan mengorbankan perasaanku. Tapi mereka sama sekali nggak pernah berubah. Maaf. Kamu gak apa-apa? Ayo Jura. Raka, ayo. Sebentar Pak ya. Ternyata mereka berani datang juga. Mas, selamat ya.
Maaf kami terlambat. Nggak terlambat. Sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Saya ingin memperkenalkan istri saya, Willa, dan putri saya Kejora, dan partnernya dari Erdanka Interior, Saudara Raka. Pak, aku sama Raka kesana dulu ya. Ya, silakan. Permisi, Pak. Kita sini. Mas, ada yang mau aku bicarakan. Penting? Iya. Sebentar ya. Baiklah, untuk Bapak Ibu, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Di sini aja. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ini soal Raka, Mas. Kenapa dia? Jadi kemarin ini kan aku ngobrol sama Raka. Aku tanya sama dia yang soal dia ngelabrak kamu itu loh, Mas. Dan aku tanya, maksudnya orang itu apa benar Mas Agung atau bukan? Tapi Raka bilang katanya bukan, Mas. Dia tuh salah sangka, salah orang. Tapi ya orangnya sih alhamdulillah sekarang katanya udah ketangkep dan orangnya udah di penjara. Ya, syukurlah kalau memang dia sudah mengerti, masalahnya udah selesai. Tapi kalau aku lihat, dia itu seperti orang yang serius waktu menabrak aku. Ya, padahal dia nggak kenal kan sama aku. Aku juga nggak kenal sama dia. Udah lah, Mas, jangan terlalu overthinking ya. Masalahnya belakangan ini, aku seperti orang yang nggak bisa tenang. Terlalu banyak masalah. Gini aja, Mas. Kamu banyak berdoa sama Allah. Kau minta sama Allah untuk minta ketenangan batin. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing kayak gini lagi, Mas. Kamu selalu membuatku tenang. Heh. Apa maksud kamu muncul lagi dan ketemu Mas Agung? Uang kamu habis ya? Kamu kenapa sih mesti ngomong seperti itu? Bener kan? Dia itu muncul kalau uangnya habis. Mohon maaf ya, Mbak. Alhamdulillah sih aku selama ini aku nggak pernah kekurangan uang. Makanya aku nggak pernah minta sepeser pun uangnya Mas Agung. Kalaupun aku mau jahat, aku pasti akan minta bagian dari perusahaan ini untuk aku dan juga Kejora. Tapi nggak pernah aku lakukan kan? Sombong ya kamu ya sekarang. Mbak Tias, aku aneh deh sama kamu, Mbak. Kenapa sih sikap kamu tuh selalu berlebihan? Segitu insecure-nya ya kamu sama saya? Sudahlah, ya. Nggak perlu kalian ribut-ribut. Nggak usah saling cemburu. Aku akan melakukan yang adil untuk kalian berdua. Tenanglah. Tias, terkadang benar juga apa yang dikatakan Willa. Kamu kadang-kadang berlebihan. Wah, makin seru nih. Tias. Seandainya dulu kamu tetap milih aku, Tias, kamu nggak akan pernah merasakan diduakan oleh suami kamu. Karena hanya aku yang punya cinta sejati buat kamu. Asal kamu tahu ya, aku nikah sama Rati bukan karena cinta, tapi karena pelampiasan kesedihan. Karena kamu lebih milih Agung. Dulu Tias, waktu kita masih sama-sama di kampus bareng, kamu memilih Agung yang sama miskinnya kayak aku. Sampai akhirnya kamu nikah. Tapi kamu malah datengin aku lagi, minta bantuan. Sampai akhirnya lahirlah Alina. Denger ya Widodo, nggak usah ngomongin masa lalu lagi. Udah kamu diem aja, jangan bikin aku tambah pusing.
Kejora, aku ambil cake untuk kamu ya. Ya, makasih Raka. Mau tunggu sini ya. Jora, kamu ngapain sih ada di sini? Acara ini tuh terlalu berkelas buat cewek murahan kayak kamu. Aku ini anak papa, Kak. Lagian siapa tahu juga perusahaan aku bisa kerja sama perusahaan papa. Gak ada masalah kan? Jangan sombong ya kamu. Mentang-mentang kamu punya perusahaan sendiri sekarang. Lagian aku gak sudi kali kerja sama perusahaan kamu. Kamu itu sama aja kayak ibu kamu. Si pelakor yang udah mencoba merebut suami aku dan bikin dia jatuh cinta sama kamu. Hati-hati kalau ngomong, Kak. Kalau aku mau, aku bisa tuntut hak aku di perusahaan ini. Aku kan juga anak papa. Tuntut aja. Kamu pikir kamu akan dapetin apa yang kamu mau? Ya jelas enggak, Kak. Aku takut kakak merasa gak berguna di perusahaan ini, jadi aku gak perlu kan ngelakuin hal itu. Kurang ajar kamu ya. Aku peringatin sama kakak. Aku bukan Kejora yang dulu. Jadi kakak gak bisa seenaknya nginjek-nginjek aku kayak gini. Ih! Kak! Kak Alina! Ih! Kak Alina! Ah! Berani kamu ya? Kakak bisa gak sih? Gak usah selalu main tangan. Alina! Mama! Kamu lagi apa-apaan, Kejora? Gak ada apa-apa, Tante. Aku sama Kak Alina cuma lagi lepas rindu aja kok. Alina, tahan emosi kamu. Apa-apaan sih? Banyak klien ini, nanti kita kalau dilihat nggak profesional. Udah. Ganti baju kamu sama gaun yang baru ya. Kamu lengket kotor begitu. Ayo cepetan, mumpung acara utama belum mulai. Ayo cepet. Iya, Ma. Ya ampun, basah. Aku harus ke ruangan aku nih. Untung di sana ada hair dryer. Udahlah, mendingan sekarang aku masuk lagi. Kurang ajar. Wila dan Kejora udah berani sekarang lawan aku dan Alina. Dasar keluarga pelakor, gak tahu diri. Aku akan bikin kalian malu di depan semua orang. Biar kalian gak berani nunjukin diri lagi. Ma. Alina mana ya, Ma? Gimana sih? Dia kan istri kamu. Harusnya kamu jagain dia dong. Jangan sampai dia kenapa-napa. Malah pergi ninggalin dia. Emangnya kenapa, Ma? Alina sekarang di mana? Sekarang di mana? Dia lagi di kamar mandi. Dia lagi ganti baju karena bajunya kotor. Kamu tahu kenapa? Kamu tahu nggak apa penyebabnya? Siapa? Enggak. Perempuan kotor yang kamu tidurin waktu Alina koma. Maksud Mama Kejora? Siapa lagi yang tega deketin calon suami kakaknya? Siapa? Udah mendingan kamu cari Alina sekarang. Cepetan. Kenapa kamu ngeliatin saya terus? Tersuka loh. Tapi saya nggak masalah. Saya nggak masalah jadi perebut istri orang. Lepasin. Aku nggak mau dipegang sama kamu. Kamu mau saya lepasin? Iya, lepasin. Terjatuh. Lebih baik aku jatuh daripada aku dipegang sama kamu. Oke. 1, 2.
Udah tenang aja, saya nggak akan lepasin kamu. Kamu ngapain sih di sini? Saya lihat kamu marah-marah tadi. Emang sebenarnya ada apa? Nih, baju aku sekarang jadi lengket gara-gara ketuban orange juice. Dan semua ini gara-gara adik tiri aku. Bener-bener gak tahu malu dia. Gampang, tenang ya. Halo, tolong kamu bawain cocktail dress yang mewah ya. Untuk Ibu Alina. Masih ingat kan kamu? Yang kemarin ke rumah saya? Ya. Waktu kamu 5 menit. Nanti saya share loh. Thank you. Beres kan? Gak mungkin bawahan kamu bisa bawain aku baju dalam waktu 5 menit. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Sama saya semuanya mungkin. Ya. Ya. Alina! Kamu kenapa sih? Selalu mau digoda sama Robi? Dit, dia tuh gak godain aku. Justru dia bantuin aku nyari dress yang baru karena dress aku kotor gara-gara Kejora. Selingkuhan kamu itu. Alina, kalau misalnya dress kamu kotor, kamu bisa bilang sama aku. Aku bisa bantu cariin kamu. Emang apa yang bisa kamu lakukan? Suami yang gak berguna kayak kamu gini gak akan bisa ngelakuin apa-apa. Robi, sebaiknya lu diam aja ya. Gue gak tanya lu. Yang saya katakan adalah fakta. Bahwasannya kamu memang tidak berguna sama sekali. Kamu itu cuma suami sekaligus bawahannya Alina. Orang rendahan yang gak bisa berguna apa-apa, cuma bisa nyakitin dia. So, lebih baik kamu tinggalin dia, biar dia sama saya. Yang pasti akan lebih bahagia daripada sama kamu. Alina, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku cariin dress sama sepatu buat kamu, ya. Percuma, Dit. Acaranya juga udah mau mulai. Udah nggak apa-apa, aku pasti bisa usahain. Ya. Udah biarin aja. Bisa nyari. Kalau bisa nyari silakan. Tapi saya rasa kamu nggak bisa. Kamu akan kalah. Kamu tunggu di sini sebentar. Aku harus buru-buru. Kasihan Alina. Untung dekat sini ada mall. Tunggu dulu. Kalau aku naik mobil, pasti nggak sempat. Apalagi pasti bisa macet. Ini pasti nggak keburu. Aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Ruth! Ruth! Ya Pak Adit. Gue pinjam motor lu bentar ya. Oh, oke Pak Adit, pakai aja. Kalau misalnya lu butuh sesuatu, lu pakai mobil gue aja. Oke, siap Pak, Ya. siap. Oke Pak. Makasih ya. Silakan Pak. Ya. Ruth, helm. Iya, ya. Hampir lupa. Ya. Makasih ya, Ruth ya. Hati-hati ya Pak. Iya. Jatuh nih Pak. Thank you, Ruth. Ya Pak. Halo bos. Ya, saya sudah di TKP. Saya segera menuju ke dalam. Mana orang suruhan kamu? Kok belum datang juga sih? Kamu tenang aja. Dia udah nyampe kok, tinggal naik ke atas. Kan udah saya bilang. Pasti datang. Gimana aku bisa tenang? Acara itu sebentar lagi mau mulai. Awas ya kalau kamu PHP-in aku. Gak mungkin saya PHP-in kamu. Laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Sebentar lagi.
Bos, ini pesanannya. Maaf kalau saya datangnya mepet. Lain kali jangan kayak gini ya. Baik, Bos. Udah. Ternyata dia beneran bisa nyariin aku dress dalam waktu 5 menit. Halo? Halo? Nyonya Sio? Oh, bengong? Iya. Kenapa? Kalau saya bilang, saya nempatin janji, saya akan nempatin janji. Kamu nggak perlu khawatir. Mending kamu ganti sekarang. Daripada telat, dandan yang cantik. Ya? Robi itu bener-bener hebat ya. Dia bisa tahu gaun mana yang cocok buat aku. Dan gaun ini bagus banget lagi. Robi itu beda banget ya sama Adit. Kayaknya selama aku pacaran dan nikah sama Adit tuh gak pernah loh beliin aku gaun dan dress kayak gini. Kayaknya Adit juga gak tahu warna favorit aku tuh apa. Apa jangan-jangan selama ini aku mencintai orang yang salah? Dan aku baru tahu karena ada Robi sebagai perbandingannya. Kok bisa ya selama ini aku tuh cinta sama Adit? Padahal Adit tuh gak pernah bikin aku bahagia. Dan dia tuh selalu aja ingkar sama janjinya. Buktinya malam ini dia janji mau bawain aku gaun, tapi sampai sekarang juga gak sampai-sampai. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa dapat juga dress dan sepatu untuk Alina. Semoga Alina suka dengan pilihan dress dan sepatu yang aku bawakan. Ya Allah, macet lagi. Pak! Pak! Udah dari tadi ya macetnya ya? Iya, Pak. Gimana dong? Di tempat parkir nih. Misi, Pak. Misi, Pak. Masih keburu. Sorry, Pak. Oh, Pak, sorry, Pak. Sorry, Pak. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian di perayaan ulang tahun PT Agung Subrata Group yang ke-25. Kami sangat bersyukur hingga saat ini perusahaan kami masih tetap berdiri dan kuat serta produktif. Itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus dalam perayaan ulang tahun ke-25 ini, saya Agung Subrata ingin memperkenalkan investor dan partner baru daripada Agung Subrata Group, yaitu PT Inviso yang memiliki saham sebesar 40% di Agung Subrata Group. Langsung saya kenalkan, Saudara Robi, CEO sekaligus pemilik dari PT Inviso, pemilik saham 40%
Agung Subrata Group. Maafin aku Kejora. Laki-laki itu memang ayah kandung kamu. Tapi dia yang sudah bikin adikku meninggal. Dan Mama juga sudah minta aku untuk membalas kematian adikku. Strategi aku bawa Ratih pulang sepertinya berhasil. Aku sudah pengaruhi Ratih untuk memaksa Raka balas dendam. Raka nggak akan bisa menolak permintaan mamanya. Dia sangat sayang sama mamanya. Dan sebentar lagi Agung akan hancur. Lalu aku akan miliki Tias dan juga anakku Alina. Raka, kamu masih gak suka sama papaku ya? Enggak. Aku cuma nyesel aja karena kemarin nolak permintaan kamu untuk kerjasama dengan perusahaan papa kamu. Sekarang udah keduluan orang lain. Itu masih bisa dibicarain kok. Nanti biar aku yang ngomong sama papa. Iya, ibu juga nanti akan bantu ya bicara sama papa kamu. Supaya nanti perusahaan kalian bisa bekerja sama dengan perusahaan papanya Kejora. Makasih banyak ya, Bu. Maafin aku Kejora. Aku harus balaskan dendam adikku dan mamaku ke papa kamu. Tapi aku gak akan nyakitin kamu. Sampai kapanpun aku akan mencintai kamu terus Kejora. Aku hanya ingin papa kamu mengakui kesalahannya dan berlutut meminta maaf di hadapan aku dan mamaku atas penderitaan yang mamaku terima selama ini. Kejora, Bu Wila, saya minta maaf atas sikap saya selama ini. Saya udah salah dalam menilai kalian. Kalian ternyata orang-orang baik. Kalian begitu perhatian sama anak dan istri saya. Iya Pak, nggak apa-apa. Kami sudah memaafkan dan melupakan semuanya. Jadi yang terpenting sekarang kita bisa jaga silaturahmi kita ya Pak. Silakan duduk Pak. Oh iya. Kalau saja dari dulu saya tahu kalian orang baik, pasti saya nggak akan pernah melarang Raka untuk dekat dengan Kejora. Bahkan saya akan menjodohkan Raka dengan Kejora. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri saya ini bisa disaksikan. Tolong Ternyata acaranya udah mulai. David. Ya, sekilas profil tentang Agung Subrata Group. Silakan. Robi, kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Cuma sedikit bosan aja. Saya agak gak suka sama acara yang formal-formal. Saya lebih suka berdua sama kamu.
Ada apa ya, Jora? Paling cuma ada kesalahan sedikit, Bu. Udah jangan mikir macam-macam. Ada apa, Mas? Kok mati? Baik Pak, saya cari tahu dulu. Ya. Maaf sebelumnya, ada kesalahan teknis. Tolong teknisi proyektornya diperiksa kembali. Sambil menunggu proyektornya menyala, kepada Bapak Agung kami persilakan untuk memberikan sambutan kembali, barangkali ucapan terima kasih kepada seseorang atau koleganya. Kepada Bapak Agung kami persilakan. Oh ya, terima kasih. Baik. Satu hal lagi, saya pribadi, Agung Subrata, berterima kasih kepada klien maupun kolega-kolega kami yang loyal sampai detik ini. Dan juga saya ingin mengenalkan keluarga kedua saya. Istri kedua, Wila, dan putri saya Kejora. Silakan ke sini. Mereka adalah orang-orang yang paling berarti dalam hidup saya. Wila, Kejora, ayo silakan naik ke podium. Sini. Ngapain sih mereka pakai diundang ke sini segala? Malu-maluin aja. Pakai dipanggil ke atas lagi. Udah lah, Ma. Biarin aja dulu. Mama tahu kan, Papa tuh nggak bisa dibilangin. Nanti kalau nggak ada Papa, kita buat perhitungan sama mereka. Kalau kita naik, Kak Alina sama Tante Tias pasti bakal marah. Ya, tapi gimana Ibu juga nggak tahu. Masa kita nolak ajakan papa kamu sih, Jora? Wila, Kejora, udah naik aja nggak apa-apa. Sudah saatnya tunjukin ke semua orang kalau Ibu dan Kejora bagian dari keluarga Pak Agung. Iya, kalian berdua itu juga berhak ada di atas panggung itu. Ayo maju. Yaudah Jora, kita lakuin buat papa ya. Ya, hadirin sekalian, ini Kejora putri saya yang sangat mandiri, yang sudah bisa membangun perusahaan sendiri, berpartner dengan Raka, dia bangun R&K Interior dengan usahanya sendiri dan memiliki 50% sahamnya. Ini istri saya yang saya cintai, Wila. Karena proyeknya sudah nyala kembali, mari kita lihat profil Pak Agung dan perusahaannya Agung Subrata Group. Apa benar anak yang dikandung sama Kejora itu adalah anak gue? Sorry Adit, gue nggak tahu apa-apa soal itu ya. Lu jangan bohong, Raka. Gue tahu, lu pasti tahu sesuatu kan? Lu udah lama sama Kejora. Lu deket sama dia. Gak mungkin lu gak tahu sesuatu mengenai itu. Sebaiknya lu jujur. Dan gue berhak tahu siapa ayah dari anak yang dikandung sama Kejora. Kenapa lu tega, Adit? Nidurin Kejora, padahal lu mau married sama Alina. Kenapa? Jadi maksud lo benar?
anak yang dikandung Kejora itu adalah anak gue. Apa-apaan sih ini? Hah? Apa-apaan ini semua? Astagfirullah. Siapa yang merekam ini? Pasti ini ulah papa kan? Enggak. Buat apa papa lakuin itu? Papa nggak mau mempermalukan kamu. Apa? Adit nggak cuma pernah jatuh cinta sama Kejora, tapi Adit juga pernah tidur sama Kejora. Nay, mati kan? Siap, Tuan. Pak Agung. Saya permisi dulu. Saya nggak akan membiarkan orang yang sudah merusak acara ini. Gak usah perempuan ini. Kamu udah tidur sama suami aku. Kamu udah tidur sama Alina. Kamu udah tega sih, Kejora. Kenapa kamu tega ngelakuin sama aku? Kenapa kamu tega? Ya, ternyata ada pelakor juga ya. Jaga omongan kamu ya. Anakku bukan pelakor. Kalau kamu punya malu, kamu lebih baik pergi dari sini. Alina. Siapa ya dalang kehebohan ini? Agung. Ternyata bukan cuma aku yang mau balas dendam ke kamu. Bukan cuma aku yang mau kamu hancur. Tapi ada orang lain juga yang dendam sama kamu. Mungkin banyak yang mau hancurin kamu. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak perlu tahu siapa yang buat kehebohan ini. Yang penting aku menikmati ini. Aku yakin kehebohan ini akan merugikan perusahaan kamu, Agung. Alina, apa-apaan sih, Bu? Ini biasa, apa-apaan sih, Alina? Cukup, Alina. Iya, Kejora nggak salah. Dia nggak salah. Kamu tuh pengkhianat kalian, pengkhianat. Lu jahat. Stop, Alina, stop. Jangan sentuh Kejora, jangan sakiti dia. Dan saya bukan dia, tapi suami kamu. Dilepasin. Cukup, Alina. Kalian tuh jahat, kalian tega. Kamu tidur sama calon suami aku. Kamu tega bertanggung jawab. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu, Alina. Kamu nggak boleh seperti... Alina. Sayang, kamu kenapa? Alina, kamu kenapa, sayang? Papa! Thank you.